Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya kali ini. Ini adalah perjalanan saya menuju ke tempat kerja. Ya, kebetulan cuacanya mendung. Baik, untuk teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang satu apapun. Amin. Teman-teman, dalam vlog kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Vlog ini ditujukan untuk rekan-rekan yang mungkin baru lulus SMA ya. Bentar lagi ini kan kelulusan ya, mungkin sudah kelulusan ya, sudah, karena saya sering melihat banyak yang coret-coret baju gitu, juga ada yang sudah menyelenggarakan perpisahan. Jadi teman-teman, ketika lulus SMA itu ya, atau sudah masuk ke kelas 3 itu biasanya kita itu sudah bingung ya, mau kemana nih ya, kita mau kuliah atau kerja gitu. Ya mungkin orang yang dalam kondisi ekonomi sederhana ya, seperti saya waktu itu ya, pasti tujuan saya itu kerja ya, mencari pekerjaan yang layak, yang lumayan. Tapi mungkin bagi teman-teman yang kondisi ekonominya bagus ya, kemudian ingin kuliah, pasti lebih memilih kuliah dulu baru bekerja, karena beranggapan setelah kuliah itu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Ya itu pilihan ya, yaitu asumsi atau apa ya, pandangan lah, sah-sah saja ya. Nah, jadi pada saat itu ya, saya setelah lulus SMA memang belum ada minat gitu, pengen melanjutkan kuliah. Satu lagi memang kondisi ekonomi keluarga saya waktu itu ya belum mampu lah gitu untuk kuliah. Jadi secara otomatis saya juga memang pengennya kerja gitu waktu itu. Ya kerja dimanapun lah, yang penting karyawan tetap gitu. Syukur-syukur jadi PNS ya, jadi polisi, jadi tentara, ataupun kerja dimanapun, yang penting jadi karyawan tetap, kemudian penghasilannya ya yang jelas mencukupi ya. Jadi teman-teman yang baru lulus SMA kemudian bingung mau kemana ya, atau yang memang positif mau cari kerjaan, saya mempunyai trik ya, trik dan cara, kemudian juga keyakinan saya. Jadi kita itu boleh mengejar cita-cita yang kita impikan, yang kita inginkan. Misalnya wah saya pengen jadi tentara, boleh. Pengen jadi polisi, pengen jadi dokter gitu ya. Itu memang cita-cita yang kita impikan, itu harus kita perjuangkan ya, sampai titik darah penghabisan lah, bahasa kerennya gitu ya. Tapi satu hal lagi juga harus teman-teman pikirkan, alternatif pilihan yang lain gitu. Jadi teman-teman harus punya alternatif lain ya. Bentar ya, saya nyebrang dulu ini bayar nih tol kalau lewat sini jauh. Ayo mangga. Jadi kembali lagi teman-teman, jadi kita boleh mengejar cita-cita kita ya, atau ambisi kita lah gitu. Kita emang cita-citanya pengennya jadi polisi gitu, atau jadi tentara,
Tapi menurut saya, selagi kita mengejar cita-cita kita juga harus menyiapkan alternatif lain. Ya. Artinya apa? Kita juga harus mencoba ke yang lain gitu. Selagi berusaha mewujudkan cita-cita kita. Ya. Karena prinsip saya mencari pekerjaan itu seperti orang mancing gitu ya. Seperti orang neger ikan ya. Jadi kita harus menyiapkan beberapa pancing di beberapa lokasi gitu ya. Itu salah satunya pasti itu ada yang nyangkut ikan. Begitu pula dalam pekerjaan ya. Ketika kita mencoba melamar ke beberapa titik, mencoba mengikuti tes seleksi di beberapa pekerjaan gitu, itu saya punya keyakinan. Saya punya keyakinan pasti salah satunya itu ada yang didapat. Ya. Makanya teman-teman yang baru lulus SMA, kalau ingin fokus mencari pekerjaan, kalau yang mau kuliah sih, ya belum. Ini ya masih nggak memikirkan gimana cari pekerjaan lah. Kalau kuliah itu kan banyak universitas ya. Masuknya juga ya, walaupun misalnya di negeri kita nggak masuk, swasta banyak gitu. Tapi kalau pekerjaan harus seperti itu ya teman-teman. Pakai prinsipnya orang mancing. Jadi kita harus menebar pancing ke beberapa tempat, jangan hanya satu tempat. Begitu pula pekerjaan. Kita misalnya pengen jadi tentara, ya udah kita sambil mengikuti seleksi tentara, kita juga mengikuti seleksi di tempat lain gitu. Tujuannya apa? Ketika ini tidak berhasil, wah, kita masih ada harapan di tempat yang lain gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita fokus pada satu tujuan kita, misalnya kita pengen jadi polisi aja nggak mau ya, sekalian menjadi polisi, nanti usia kita akan habis. Artinya usia habis tuh, untuk mendaftar lagi usia kita sudah tidak memenuhi syarat gitu ya, karena kita terlalu fokus pada satu titik ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan cara saya yang tadi ya, dengan cara menebar ini ngisi lowongan pekerjaan dimanapun gitu ya, mengikuti seleksi dimanapun, saya yakin salah satunya itu pasti akan ada yang nyangkol gitu ya, akan ada yang terima. Kalaupun gitu kan manusia itu kan hanya berusaha gitu ya, selebihnya tetap Allah yang menentukan rezeki kita di mana. Kalaupun kita sudah kemana-mana ya, kesini ternyata masih gagal, ya kita tidak akan penasaran, dan saya yakin kita juga tidak akan menyesal nantinya gitu ya. Oh, saya udah mencoba kesini kesana kemari gitu kan, ternyata memang belum rezekinya, mau gimana lagi. Baru di situ teman-teman mencoba misalnya usaha ya, itu ya. Karena kadang-kadang gini teman-teman, kenapa kita harus memikirkan alternatif lain ya. Kadang yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan. Kita pengennya jadi polisi, tapi ternyata Allah ini punya rencana lain gitu. Artinya Allah tuh tahu gitu, kita tuh cocoknya di mana ya. Contoh kayak saya misalnya ya, saya ini sebenarnya cita-citanya pengen jadi tentara ya. Kalaupun tidak jadi tentara ya jadi polisi lah gitu ya. Tapi selama saya punya cita-cita itu, saya sambil melakukan pekerjaan sebagai cleaning service di suatu sekolah.
meskipun saya pada saat itu masih jadi cleaning service, tapi saya ini apa ya, mempunyai motivasi yang tinggi. Saya pengen lebih baik karena saya beranggapan loh, saya ini tidak cocok ya dengan pekerjaan saya sebagai cleaning service karena saya lulusan SMA gitu waktu itu ya. Nah akhirnya saya ngelamar lah kemana-mana, mengikuti seleksi kemana-mana. Saya pernah mengikuti seleksi tentara, gagal ya. Kemudian PT Kereta Api juga pernah. Kemudian saya mengikuti seleksi lagi di kepolisian. Nah ini yang menyadarkan saya kenapa saya sudah pada saat itu tidak mau lagi daftar polisi atau tentara. Jadi pada saat tes kesehatan saya ini lulus semua ya. Cuman satu kekurangan saya, kata perwira polisi waktu itu ya. Jadi kekurangan saya itu di telapak kaki. Jadi telapak kaki saya telapak kaki bebek. Nah, makanya polisi itu menyarankan kepada saya jangan daftar polisi atau tentara, kata dia, karena kamu nggak bakalan diterima. Nah, jadi seolah-olah dia itu memberi petunjuk ke saya ya, bahwa saya bukan di sini. Nah, setelah itu saya gencarlah melamar ke yang lain gitu ya. Saya melamar STPDN, ya, IPDN lah. Kemudian saya melamar Bank BTN waktu itu di Cirebon. Sampai akhirnya saya melamar lagi di PT Kereta Api dan alhamdulillah masuk gitu ya. Jadi kira-kiranya begitu teman-teman. Teman-teman yang baru lulus SMA mau fokus cari kerja, saya sarankan jangan pada satu titik, sebar lowongan itu. Tapi di samping itu teman-teman juga harus mempunyai persiapan yang bagus. Jangan asal-asalan. Jadi kita juga memantaskan diri dulu gitu sebelum kita masuk atau kita pengen masuk jadi bagian dari instansi tersebut ya. Misalnya pengen masuk tentara, itu kan tentara polisi itu kan disiplinnya tinggi, sedangkan kita misalnya di rumah masih malas-malasan bangun siang. Wah, itu artinya kita belum memantaskan diri. Jadi teman-teman juga sebelum ikut seleksi daftar seperti itu ya harus memantaskan diri dulu ya. Insya Allah kalau itu dilakukan, saya mempunyai keyakinan ya, salah satunya pasti akan masuk. Jadi teman-teman itu harus menebar pancing ikan ya. Kalau ilmunya orang mancing, tebar pancing teger di mana-mana, pasti kan biasanya besoknya tuh dilihat ya, suka ada ikan yang nyangkol gitu. Begitu pula melamar pekerjaan, saya mempunyai keyakinan seperti itu. Ketika teman-teman mengikuti seleksi dimanapun ya, itu pasti salah satunya akan ada yang berhasil ya. Saya yakin itu 90%, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Saya punya keyakinan itu. Kalau kamu berusaha dengan keras, saya yakin akan berhasil. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya video dari saya ini. Jadikan referensi buat teman-teman, tetap semangat. Kalau gagal jangan sampai putus asa ya, dan kapok, wah udah gak mau lagi, jangan sampai. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam mencari pekerjaan. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon subscribe ya teman-teman. Dan tolong dibantu channel saya, ditonton sampai selesai, di subscribe, di share, di like, di komen ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.